Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairnida dengan NIM 12211621702. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan UTS Sejarah Islam Asia Tenggara yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, yaitu Bapak Wilhadi Putra. Sejarawan dan peneliti mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke wilayah Asia Tenggara itu pada abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Nah, Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara ini prosesnya terjadi secara berabad-abad atau berlangsung lama. Juga melalui proses damai tanpa adanya pergolakan ataupun pemaksaan. Nah, Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara ini melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, India, Persia dengan masyarakat pribumi. Selanjutnya, kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi? Perlu kita ketahui bahwasanya Islamisasi sendiri mengandung arti yaitu suatu proses atau upaya untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam. Nah, bisa juga Islamisasi mengandung arti bahwa pemurnian agama Islam dari unsur-unsur kepercayaan dan Islam. Islamisasi secara besar-besaran terjadi ketika perkembangan Islam di Asia Tenggara mencapai pada fase ketiga, yaitu fase di mana penyebaran agama Islam telah menghancurkan seluruh wilayah di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan Islam di Timur Tengah. Adapun karakteristik yang membedakan di antara keduanya yaitu jika Islam di Asia Tenggara itu mempunyai aliran Sunni, sedangkan Islam di Timur Tengah itu mempunyai aliran Sunni dan Syiah. Nah, Islam di Asia Tenggara sendiri memiliki sifat yang lebih lemah lembut, toleran, dan damai, sedangkan Islam di Timur Tengah itu memiliki potret Islam yang lebih bersifat agresif dan keras. Penyebab perbedaan ciri khas antara Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Faktor penyebab yang pertama yaitu ada dari faktor sejarah. Islam di Asia Tenggara sendiri tiba dan berkembang melalui jalur perdagangan dan kontak budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Sedangkan Islam di Timur Tengah sebagai agama mayoritas Islam yang berkembang sejak awal abad ke-7. Nah, yang kedua ada pengaruh budaya lokal. Nah, Islam di Asia Tenggara sendiri lebih terintegrasi terhadap budaya-budaya lokal sebelumnya, sehingga menghasilkan budaya yang menciptakan ciri khas Islam yang unik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kondisi geografis dan etnis. Perbedaan kondisi geografis dan etnis antara Asia Tenggara dan Timur Tengah juga mempengaruhi ciri khas Islam. Faktor yang keempat yaitu faktor interaksi dengan agama lain. Islam di Asia Tenggara telah berinteraksi dengan agama lain seperti Hindu dan Buddha, sehingga menghasilkan percampuran unsur agama dan budaya yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah yang lebih bersifat secara homogen. Kemudian faktor yang kelima yaitu faktor pengaruh kolonialisme. Di Asia Tenggara, kolonialisme mencoba menghasilkan pergerakan yang coba menggabungkan Islam ke akarnya. Sedangkan pengaruh kolonialisme Islam di Timur Tengah yaitu mereka mencoba menggabungkan antara revolusi Islam dengan ideologi Barat. Siapa sajakah tokoh yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Asia Tenggara? Yang pertama yaitu ada pedagang Muslim Arab. Mereka melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tenggara dengan menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada para sufi pengembara. Mereka melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara dengan melakukan dakwah serta penyiaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ada para ulama. Salah satunya itu Syekh Nuruddin Araniri yang melakukan penyebaran Islam di wilayah Aceh.
yang paling berpengaruh penting dalam penyebaran agama Islam. Nah, penyebaran Islam di Asia Tenggara merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor dan individu. Meskipun sulit untuk menentukan tokoh mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara sendiri, dapat dikatakan bahwa pedagang dari Arab, India, dan cendekiawan Muslim ataupun ulama, bahkan penguasa lokal, mereka memainkan peranan penting masing-masing dalam melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara terbagi ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase singgahnya para pedagang Muslim di pelabuhan Asia Tenggara pada 7 sampai 12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budara antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat. Fase yang kedua yaitu adalah fase terbentuknya kerajaan Islam pada 13 sampai 16 Masehi. Nah, pada fase ini agama Islam mulai terkenal dan tersosialisasikan dan mulai terbentuknya pusat kekuatan Islam. Pada abad ke-13, Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang merebut jalur perdagangan. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-14 yaitu oleh kerajaan Malakadi Semenanjung Malaysia. Fase yang ketiga yaitu fase pelembagaan Islam. Pada fase ini Islam berhasil masuk ke seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Asia Tenggara, yang dimana pada fase ini terjadi pelembagaan Islam dalam pembentukan pendirian seperti pesantren, masjid-masjid, dan kelembagaan lainnya. Demikianlah jawaban yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.